yang kemudian karena ketidaktahuan dia atau karena memang dia sudah terkontaminasi dengan pemikiran sekuler, pemikiran yang macam-macam, maka dia menolak mentah tentang misal syariat ta'addud, poligami. Salah satunya rasanya tidak adil. Ya, Islam ini dengan poligami itu apa? Justru mendolimi kaum wanita, kaum hawa. Tidak benar semua. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Yang masih terkait untuk pembahasan ini adalah pada pembatal, yakni pembatal yang kelima. Pembatal yang kelima, man abghadha syai'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Artinya, maka barang siapa yang abghadha syai'an, membenci sesuatu, mengingkari, tidak suka ya dengan sesuatu dari syariat apa yang datang dengannya, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu walau amila bih, walaupun dia melakukannya, mungkin ada sebagian dia amalkan syariat itu, maka kafar. Maka ini hati-hati. Jadi dia apa? Membenci mungkin saja satu syariat atau mungkin sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu, dia nggak suka. Ya, maka oleh sebab itu ini yang harus dipahami. Maka membenci sebagian dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, baik itu mungkin berupa ucapan dia, statement dia, ataupun mungkin perbuatan dia. Ya, dan ini merupakan satu jenis di antara jenis-jenis kenifakan atau nifaqu i'tiqadi. Ya, kita ketahui. Jadi dia nggak suka, kan di antara salah satu ciri-ciri munafikin atau di nifakun akbar, nifak besar dan mengeluarkan dia adalah ridda anil millah, ya, dan kemudian pelakunya dianggap memang keluar dari Islam, maka kita ketahui apa? Maka di bawah neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ya. Sesungguhnya kaum munafikin, ini munafik i'tiqadi, nifaqu akbar. Di antara sifatnya apa? Membenci ajaran Islam, membenci apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci apa yang ada dalam Al-Qur'an, membenci apa yang ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tempatnya di mana? Maka fitrkil asfali minan nar. Tempatnya neraka yang paling kerak. Maka di sini dia membenci sebagian, apakah berupa perintah, apakah berupa larangan, maka dia berada dalam apa? Na'am, khatrun azim, bahaya besar. Nah ini permasalahan-permasalahannya tatkala kemudian banyaknya syubhat-syubhat dari manusia-manusia yang berpikiran sekuler, yang dia adopsi pemikiran-pemikiran Eropa, sehingga dia tanggalkan ikatan-ikatan Islam yang ada di leher-leher mereka. Ya, mungkin banyak hal. Salah satunya apa? Dia mengkritisi misal tentang hukum waris. Sebagaimana kalau dalam Al-Quran surat An-Nisa, hukum waris beda pembagiannya antara laki dan wanita. Kalau laki-laki dapat bagian 2, wanita 1. Ya, ini tentang waris. Dan masih banyak yang lain tentang keputusan di dalam hukum. Tentang saksi, laki-laki 1 bandingannya wanita 2. Maka ini di dalam Islam, maka dia tidak mau yang seperti itu.
Ya, harus sama. Ya, dan ini di antara yang disebutkan. Maka oleh sebab itu sampai Rasulullah SAW belum pernah menyatakan, dan ini di antara apa? Ya, orang-orang yang mereka karena berpemikiran sekuler yang dia adopsi dari pemikiran-pemikiran yang jelas-jelas itu adalah salah dan menyelisih syariat, kemudian keyakinan Islam, maka dia sengaja untuk merusak, memberikan syubhat, dan tokoh-tokoh, doktor-doktor yang notabene keluaran luar negeri dan semisalnya yang punya pemikiran-pemikiran apa? Nah, liberal. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Ya. Padahal jelas-jelas disyariatkan demikian tadi. Nah, demikian pula salah satu hal yang kemudian karena ketidaktahuan dia atau karena memang dia sudah terkontaminasi dengan pemikiran sekuler, pemikiran yang macam-macam, maka dia menolak mentah tentang misal syariat ta'addud, poligami. Salah satunya rasanya tidak adil. Ya, Islam ini dengan poligami itu apa? Justru mendolimi kaum wanita, kaum hawa. Ini tidak benar semua. Nah, ini padahal kalau kemudian kita kaji secara detail, hukum asal menikah itu poligami. Hukum asalnya seperti itu, dia harus diketahui. Nah, cuma barakallahu fikum, maka sehingga kalau kita kita rujuk di antara para ulama yang ketika ditanya tentang bagaimana hukum tentang ta'addud poligami, maka di sana disebutkan oleh para ulama bahwa sepakat para a'immatul Islam atas bahwa apa yang dipahami sebagai poligami merupakan hukum asal, diambil dari firman Allah An-Nisa ayat 3. Walaupun gak ada wanita, fitrah wanita itu yang siap untuk itu. Bahkan kadang-kadang ya naudzubillah min dzalik, karena kebencian mereka terhadap manhaj salaf atau orang-orang salafi, maka hati-hati kalau nanti dinikahi sama orang salafi. Siap-siap untuk dipoligami. Seakan-akan sudah seperti itu. Ya, sudah ada apa? Nah, sudah ada semacam ya tambih. Ya, hati-hati, peringatan. Padahal kalau kembali pada firman Allah dalam surat An-Nisa, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah." Maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tapi jika kalian khawatir tidak mampu melakukan perbuatan adil, maka nikahlah seorang saja atau hamba saya yang perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Sehingga ini hukum asal. Nah, bahwa hukum asal pernikahan adalah poligami, di mana Allah memulai dengannya dan menganjurkannya. Barang siapa yang mengatakan bahwa itu wajib, poligami itu wajib, maka ucapan tersebut memiliki sisi kekuatan. Sebab asal perintah hukumnya wajib. Fankihu. Jika dia berpendapat hukumnya wajib, poligami wajib, maka dia punya kekuatan. Tapi jika kemudian yang kedua mencukupkan 1 istri bagi yang mengkhawatirkan dia tidak berbuat adil, ya ada bagian kenapa? Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Nah, jangan sampai mengatakan bahwa nabinya umat Islam itu pelopor poligami. Maka ini salah besar. Padahal sementara dalam Islam justru apa? Dulu sebelum Islam, ya Allah, di masa raja-raja dulu istrinya sampai 100, sampai 10. Maka ada seorang yang kaya, memiliki kemampuan, dia nikah 10. Ketika dia masuk Islam, Nabi katakan apa? Ceraikan, pilih 4. Jadi Islam justru membatasi. Ya, jadi seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Jadi yang namanya istilah pernikahan itu, masya Allah, di dalam Islam itu kedudukannya yang luar biasa. Ya, kalau kita baca dari hadis Nabi SAW ataupun ayat Al-Quran, Nabi ini hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tib wa ju'ila qurratu 'aini fis shalah. Telah jadikan kecintaan kepadaku dari dunia, termasuk apa? Rasul cinta dengan wanita,
Rasul cinta dengan wangi-wangian dan dijadikan pencuci hatiku dalam sholat. Itu fungsi. Dan bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan tidak ada sesuatu yang paling disenangi Rasulullah setelah wanita dari kuda. Artinya apa? Ya wanita Nabi, termasuk Nabi juga cinta dengan kuda. Artinya apa? Menunggang kuda. Nah, kemudian disebutkan pula Nabi SAW berpoligami dan menyambung hubungan melalui pernikahan tadi, bahkan dengan beberapa kabilah yang ada, karena kesanggupan beliau untuk melakukan hal tersebut, karena Rasul mampu. Bahkan dalam riwayat Rasul pernah berkeliling mendatangi istri beliau dengan sekali mandi, sementara istri Nabi yang sampai beliau wafat 9 orang. Berarti malam 9 Rasul keliling. Kemudian Anas yang bercerita, apakah beliau sanggup melakukannya? Jawab Anas, kami membicarakan bahwa beliau diberi kekuatan 30 kali lipat. Rasul dikasih kekuatan berapa? 30 kali lipat. Dan ini riwayat Imam Bukhari. Mungkin ada yang katakan, wah itu kan Rasulullah kuat melakukannya, apa bandingan dengan kita? Antum Ibnu Umar, sahabat, sungguh aku diberi kekuatan untuk berjima, di mana aku tidak mengetahui ada seorang yang diberi kekuatan tersebut kecuali Rasulullah. Dalam yang lain, aku menyangka aku telah diberikan bagi yang tidak diberikan bagian tersebut kecuali kepada Nabi. Dan dikatakan dalam sebuah riwayat, Ibnu Umar itu pertama kali kalau buka puasa, maka dia jima istrinya. Bayangkan antum, kalau kita kan makan dulu minum ya, Ibnu Umar. Jadi jangan dianggapnya Rasulullah saja. Nah, jangan kemudian katakan, wah itu tapi seperti itu. Nah, maka ini disebutkan demikian. Bahkan kalau ada dalam biografi yang disebut Syiar A'lamin Nubala, ada seorang bernama Abdul Aziz Ibnu Rafi rahimahullah. Ini nggak bisa ini. Hampir setiap kali menikah dengan seorang wanita. Ketika wanita tersebut dicerai karena terlalu seringnya ia menghubunginya. Bayangkan itu seperti itu posisinya. Artinya barakallahu fikum, memang masing-masing orang berbeda, dan jangan kemudian tatkala syariat agama ini menyatakan bolehnya dan hukum asal poligami kemudian dikatakan tuh seakan-akan seperti hanya pikirannya nafsu. Nah, dan barakallahu fikum, sekali lagi, kalau memang diri kita merasa tidak mampu atau belum mampu, ya jangan kemudian tolak mentah, tidak benar, ya jangan. Tadi kan Rasulullah SAW menyatakan demikian, fa in khiftum alla ta'tadilu fa wahidah. Kalau antum tidak mampu berbuat adil dalam arti nafkah, adil dalam arti mabit bermalam, ngerti ilmunya, yang ini penting. Jangan bonek juga. Kalau bonek ya tidak benar. Jadi semangat iya, tapi perlu dipahami pula, ilmu adalah penting. Tapi intinya pembahasan ini sangat menolak syariat yang dianggap itu sebuah tabu, sebuah celah, yang sebagainya. Ini tidaklah benar. Kenapa? Nah itulah Rasulullah SAW terhadap para sahabat dan banyak di antara para imam yang mereka memang keadaan mereka seperti itu. Dan saya ingin bacakan tentang riwayat itu, waduh, bisa luar biasa. Baik, barakallahu fikum. Pada intinya ingat, jangan sampai satu syariat yang kita belum sanggup. Misalkan saja ada orang Islam, seseorang ini dia memelihara lihyah, jenggot, yang sementara itu adalah kewajiban dan itu sunnah Rasul, sunnah para sahabat, maka kemudian dengan sebutan-sebutan yang tidak lagi, atau dia menolak dengan syariat jenggot, demikian pula yang lainnya, maka ini tanpa ragu jika dia membenci sedikit atau sesuatu dari apa yang datang dari Rasulullah, walaupun dia melakukannya, maka dia kafir. Maka hati-hati. Dan dia bentuk bisa jadi karahatul Islam, membenci Islam, karahiyah syai'un, atau membenci sesuatu. Ajmal ulama alaiha fil ibadat. Dan sepakat para ulama, baik dalam masalah ibadah ataupun masalah muamalah ataupun masalah kesederhanaan atau masalah akhlak, maka
ini tidak benar. Kenapa? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbatu a'malahum. Dan itu sebab mereka membenci dengan apa yang Allah turunkan, maka fa ahbatu a'malahum, maka akan batal amal-amal perbuatan mereka. Memang yang perlu kita ingatkan, kita nasihatkan, yang memang menjadikan syariat itu menjadi sebuah aib, cacat, jelek, kadang-kadang apa? Karena istijal, karena tergesa-gesa itu. Kalau niatnya karena tren, ya tidak benar. Jadi biasa, kadang-kadang kaum laki-laki itu kalau udah bicara sama laki-laki, bicaranya apa? Poligami. Tapi hanya ngomong saja, ya kan? Tapi habis itu enggak, ini biasa seperti itu. Nah nanti kalau sudah istrinya akhirnya marah dan semisalnya. Nah yang seperti ini harus dipahamkan, itu syariat. Jangan sampai hanya sekedar jadi gaza-gazaan, jangan sopto-soptoan, jangan sampai hanya sekedar itu. Tapi tidak beraninya apa? Nah, minum es poligami. Es poligami aja yang berani minum. Nah, barakallahu fikum. Jadi artinya apa? Harus didudukkan. Ini adalah sebuah syariat yang memang kita kritisi orang terlalu tergesa-gesa. Demikian pula belum ada kesanggupan dalam sisi finansial, maka akhirnya kondisinya lebih buruk. Ini juga tidak benar. Artinya apa? Dinasihatkan pula. Dan kita harus wasat tengah-tengah. Itu syariat agung dan mulia. Nah, dan itu sebatas kalau memang sudah kebutuhan, ya dijalankan. Kalau memang kita sudah punya kemampuan untuk itu. Jangan sampai kita menjalankan sebuah syariat, sunnah menjadi sunnah yang lain, itu juga tidak benar. Ya, artinya apa? Ya, yang pertama kita sudah menikah, ya bagaimana kita tentu supaya rumah tangga yang baik, ya, baiti jannati, itu tetap harus diusahakan. Ya, otomatis apa yang kurang, ya tetap harus itu diusahakan. Maisha, sudah maisha pas-pasan masih nekat mau poligami. Ya, tidak benar. Kalau yang seperti ini kan, iya, mau dimakan apa? Ya makan sendiri-sendiri. Tidak mungkin. Itu tanggung jawab. Ya kan? Ya, jadi seperti itu, termasuk pendidikan dan semisalnya. Pendidikan agama ini termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, adapun tentang adil dalam hati, tak mungkin itu. Sebenarnya Rasulullah SAW juga demikian. Kecenderungan beliau kepada istri beliau Aisyah. Kan ada di antara madu beliau ketika dia sudah berumur lanjut dan Rasulullah SAW pun sudah artinya sudah tidak ada dan kasihan ingin mau dicerai Saudah ya. Tapi kemudian Saudah pun, aku akan tetap ingin menjadi istrimu dan min ummahatil mukminin, dan bagi aku akan kuberikan kepada Aisyah. Nah, itu sudah beda urusannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau masalah hati itu tidak bisa, ada kecenderungan, kesenangan dan yang lainnya. Ada pun masalah harta, ada pun masalah nafkah, ada pun masalah mabit. Ini hal yang penting, karena kalau sampai kita ada yang condong ke sebagian, meremehkan yang lain, kita nanti berhadapan dengan Allah dalam keadaan kita miring. Nah, itu perlu diingat bagi yang sudah semangat untuk ta'addud dan berpoligami. Ini termasuk hal yang perlu dipahami. Tapi ini intinya apa? Bahwa jangan sampai kita hal-hal yang kita syariat itu dan demikian keberadaannya kita dudukkan pada posisi yang sebenarnya. Jangan sampai kita nggak suka karena ada praktik yang begitu kita membenci syariat, itu salah. Itu adalah sebuah oknum, maka bukan berarti itu syariat yang aib, tidak. Karena pelaku-pelaku itulah yang belum tahu ilmu, yang mereka tidak siap bagaimana makna ta'addud dan poligami, sehingga kemudian dia memaksakan diri. Itu yang akhirnya apa? Mencela dan menjelekkan syariat ini. Dan tidak pantas kemudian dihukumi, oh isu syariatnya tidak bagus. Termasuk jilbab, termasuk burqa, cadar. Kalau memang tidak sanggup, ya jangan katakan yang ndak-ndak. Nah, ini penting. Man abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul walau amila bih, maka kafar. Termasuk tentang apa? Mencela tentang kewajiban salat, kewajiban puasa, kewajiban zakat. Nah, ini kan macam-macam, mungkin banyak. Ya, tentang pembagian waris yang benar. Ya, ini semua, dan bahkan mungkin jatuhnya talak itu hanya dari laki-laki, demikian rujuk juga laki-laki. Semua didebat, semua kemudian dikritisi. Maka ini tidaklah benar, dan ini akan bisa mengingkari di antara apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang disepakati keabsahannya, yang tentu wajib baginya riddah aniti idza ta'amida dzalika min ilm, jika dia lakukan itu secara sengaja dan ternyata ada ilmu pada dia.
Na'am, wallahu ta'ala a'lam.